Saran gua, mulai hari ini kalian jaga baik-baik tuh isi dompet THR kalian. Karena bukan cuma brand handphone yang ngincer THR kalian, brand TV juga. Beberapa hari ini emang banyak banget TV-TV dari brand baik itu lokal maupun internasional yang ngeluarin TV baru dengan harga yang luar biasa affordable. TV 4K kayak dari SPC ini dijual di harga 4.700.000-an aja. Kalau THR kalian nggak nyampe segitu, kalian juga bisa beli ukuran 32 inci di harga 2,3 juta dan yang 43 inci di harga yang lebih murah dari yang 50 inci ini. Cuma bedanya, untuk merek SPC, 50 inci ini doang yang ngasih resolusi 4K. Yuk kita bahas. TV SPC ST50 ini hadir dengan ukuran 50 inci dan resolusi 4K. Secara desain, TV ini hadir dengan desain yang standar dengan bezel yang udah tipis banget kecuali di bagian dagu. Kakinya pun standar modelnya. Ngomong-ngomong, kakinya ini bisa dipindah dari yang gue pasang ini bagian agak ke tengah, tapi kalau kalian mau pasang yang agak ke pinggir itu bisa juga dengan cara membuka bautnya terus dipasang lagi kakinya. Urusan tombol-tombol, TV ini hadir dengan cuma satu tombol aja, yaitu tombol power yang posisinya ada di bawah. Jadinya kalian tangannya harus ngolong untuk mencet tombol power itu. Tapi jangan khawatir, karena untuk menu-menunya, seperti biasa TV, pastinya hadir dengan sebuah remote. Remote-nya ini bentuknya masih sangat tradisional ya, dengan sejumlah angka dan juga tombol-tombol fungsi yang lainnya. Bentuknya pun kotak, kayak nggak ada spesial-spesialnya, kayak nggak ada bedanya sama remote TV yang lain. Yang ngebedain remote TV ini dengan remote TV yang lain itu tentu aja karena adanya shortcut untuk masuk ke YouTube dan juga shortcut untuk ke Netflix. Kedua tombol shortcut ini pun bisa menggantikan tombol power untuk nyalain TV-nya. Ketika TV-nya dalam keadaan mati, gue bisa langsung pencet tombol YouTube dan TV-nya langsung kebuka ke dalam aplikasi YouTube. Itu adalah sebuah poin plus menurut gue. Ada satu poin plus lagi yang hadir dari remote ini. Remote ini memang merupakan remote dengan sensor infrared, tapi dia juga bisa disambungkan via Bluetooth ketika kalian sudah masuk ke dalam TV. SPC tidak ingin menyia-nyiakan koneksi remote yang menggunakan Bluetooth, makanya SPC juga punya Google Assistant yang tombolnya ada di remote ini. Dengan koneksi Bluetooth, kita bisa ngobrol sama Google Assistant, kayak misalnya kalian bisa tanyain cuaca, kalian bisa minta bukain channel kesayangan kalian di YouTube, atau kalian bisa minta bukain film yang ingin kalian tonton di Netflix. Atau buat yang jomblo, gombal-gombalan sama Google Assistant bisa juga. Gimana cuaca hari ini? Hari ini, di Depok akan badai petir, dengan suhu tertinggi 34 derajat dan terendah 24 derajat. Suhu saat ini 33 derajat dan sebagian berawan. Kalau minggu depan gimana? Pada hari Minggu, di Depok akan badai petir, dengan suhu tertinggi 32 derajat dan terendah 24 derajat. Kekurangan dari remote ini menurut gue adalah ada pada koneksi Bluetooth-nya yang nggak terus-terusan nyambung. Jadi ketika kalian pertama kali hidupin TV-nya, kalian harus arahin tepat ke arah sensor yang ada di bawah dagu TV-nya. Kalau misalnya udah nyala, baru deh Bluetooth-nya dia connect. Jadi nggak terus-terusan connect Bluetooth. Contohnya kayak begini, gue bisa gedein volumenya tanpa harus ngarahin remote-nya ke arah TV. Urusan input percolokan, TV ini sudah mendukung 3 input HDMI, dengan satunya itu mendukung ARC. Jadi kalau misalnya kalian punya home theater yang pengen disambungin ke TV ini, kalian bisa aja langsung colokin koneksi HDMI ARC untuk mendapatkan kualitas audio yang lebih bagus, kompresannya nggak terlalu banyak. Ngomong-ngomong soal audio juga, TV ini sudah menyediakan audio optical. Jadi kalian yang punya speaker optical, kalian bisa langsung sambungin ke optical. Iya, TV ini juga hadir dengan satu set kabel RCA, merah, putih, dan kuning. In case ya, siapa tahu kalian mau nyolokin Nintendo jadul ke TV ini, bisa juga. Sayangnya, TV ini tidak hadir dengan sebuah jack audio standar 2,5 mm ataupun 3,5 mm. Jadinya kalau kalian punya soundbar, itu nggak bisa buat colokin langsung melalui audio jack standar. Tapi tenang, karena TV ini juga punya Bluetooth, kalian bisa koneksiin soundbar kalian atau Bluetooth speaker kalian ke TV ini. Selain itu, TV ini juga hadir dengan 2 buah USB port. Jadi buat kalian yang mau mainkan video atau mainkan musik dari USB flash disk kalian, bisa banget. SPC ST50 ini merupakan sebuah TV Android ya, jadi dia menggunakan Android TV. Dengan sistem operasi ketika gue review itu masih menggunakan Android 9. Tapi SPC ada bilang kalau TV ini akan mendapatkan update sampai dengan Android 11 dan juga bahkan akan berpindah dari Android TV jadi Google TV.
Bukan cuma panelnya yang 4K, tapi TV ini juga sudah memiliki support Widefine L1. Jadinya kalian yang pengen nonton YouTube, Netflix, Disney Plus, Hotstar dengan kualitas 4K bisa juga di TV ini karena sudah mendukung Widefine L1. Built-in Chromecast juga hadir untuk TV ini. Jadinya buat kalian yang pengen mirroring handphone Android kalian ke TV ini, bisa. Kayak gue misalnya, pengen ngerasain Apex Legends Mobile di TV 50 inci. Jadinya gue bisa secara wireless koneksiin handphone gue ke TV ini. Sambil gue mainin di handphone gue, sambil gue ngeliat tampilannya di TV ini. Jadi kalau ada musuh yang jaraknya agak jauh, bisa. Latensi tentu aja ada ya, wajar untuk munculnya latensi. Jadi ya itu buat senang-senang aja lah, buat having fun. Bukan buat kompetitif dan serius main game, jangan. Kayak gitu juga bisa dilakukan ketika kalian pengen nunjukin foto atau nunjukin video yang udah kalian jepret melalui handphone kalian, tapi pengen ditampilin rame-rame ke teman-teman atau keluarga, bisa juga dimunculin di TV ini. Oke, sekarang gue akan bahas yang paling utama dari sebuah TV, yaitu kualitas panelnya. SPC sendiri nggak ada bilang mereka menggunakan panel tipe apa. Apa itu IPS atau VA atau panel tipe yang lainnya, itu mereka nggak bilang apa-apa. Tapi yang gue rasain, panel ini punya kualitas yang mirip-mirip kayak VA. Klaim dari SPC, TV ini bisa dilihat sampai sudut yang luar biasa lebar, 178 derajat. Mirip lah sama panel IPS. Tapi ketika gue pakai di pengalaman penggunaan gue, TV ini paling oke kalau misalnya kalian lihat langsung dari depannya. Atau ya miring-miring 45 derajat lah. Kalau udah lewat dari 45 derajat, ada shift sedikit warnanya, jadi agak sedikit wash out, alias agak keputihan gitu. Tapi masih lumayan enak buat ditonton. Tapi kalau udah masuk ke sudut yang lebih jauh lagi, nah itu baru menurut gue agak kurang oke. Dengan begitu, apakah TV ini punya panel yang nggak bagus? Gua nggak setuju kalau dibilang TV ini punya panel yang nggak bagus. Secara pewarnaan, TV ini oke banget. Urusan bleeding yang biasa ditemuin di TV-TV murah, juga di unit yang gua pakai ini, nggak muncul bleeding sama sekali. Ketika gua pasang di satu warna hitam semua, tidak ada bocor-bocor lampu yang muncul di pinggir-pinggir. Jadi bleeding untuk unit yang gua review ini aman banget. Kalian juga bisa ngelihat kalau black levelnya ini oke, bagus. Ketika dia nampilin warna hitam yang ditampilin itu juga oke. Nggak jadi abu-abu gitu, nggak, ini oke banget. Cuma emang kalian nggak bisa nilai dari home screen-nya aja. Karena home screen di Android TV itu pastinya warnanya nggak hitam-hitam pekat amat. Jadi kayak lebih abu-abu tua gitu ya. Untuk di lembar spesifikasinya sendiri, sebenarnya nggak ada keterangan apakah TV ini mendukung HDR atau enggak. Tapi ketika gue main dengan Xbox Series X, tiba-tiba HDR autonya bisa dinyalain. Ada juga game yang dukung HDR dan HDR-nya langsung on. Jadi gue nggak paham sebenarnya apakah TV ini mendukung HDR atau enggak. Tapi, ya itu tadi, kalau gue colokin ke Series X, HDR-nya bisa nyala. Ada perbedaan antara HDR-nya on atau enggak? Ya tentu aja ada ya. Meskipun ya gue yakin ini bukan HDR yang sesungguhnya. Karena secara brightness pun TV ini nggak punya brightness yang terlalu tinggi untuk mendukung Real HDR. Dari tadi kayaknya TV ini bagus-bagus semua ya. Apakah emang TV ini sebagus itu? Panelnya oke, OS-nya juga oke, secara fungsi remote-nya juga bagus, saturasi warnanya bagus, desainnya juga minimalis, bezelnya tipis, apalagi? Mungkin dari tadi kalian yang nonton TV ini belum nemu kekurangan yang gua sebutkan. But the hero falls right now. Si TV jagoan ini langsung terjatuh ketika gua membahas tentang speakernya. Karena speaker yang hadir di TV ini tuh kayak sebuah syarat gitu ya. Alias ya kayak asal ada speaker aja, karakter suara yang dihasilkan sama speaker di TV ini tuh nggak nendang sama sekali menurut gua. Malah cenderung agak cempreng dan equalizer apapun yang kalian pilih di TV ini itu suaranya nusuk banget ke telinga. Tapi apakah langsung nggak bisa dinikmati gitu? Oh nggak juga, TV ini masih bisa dinikmati karena selama 2-3 minggu gue pakai TV ini, toh gue belum membeli sebuah soundbar atau belum memasang soundbar apapun di TV ini. Masih bisa gue pakai buat nonton. Cuma ketika gue pindah ke layar lain, misalnya monitor gue atau TV gue yang satunya lagi, itu langsung berasa, wah ini emang suaranya nggak oke. Jadi buat kalian yang pengen dapetin pengalaman hiburan yang paripurna, yang lebih oke, yang luar biasa bagus, gue sangat menyarankan kalian untuk pasang speaker lagi atau pasangin soundbar ke TV ini. Supaya lebih jelas gitu suaranya, mana yang treble, mana yang bass, mana yang mid, itu lebih jelas, nggak semuanya treble.
Beberapa kali gue ngebahas produk SPC juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul, terutama soal garansi. Karena masih ada aja yang ngerasa kalau produk lokal itu kualitasnya kurang oke. Ngomong-ngomong soal garansi, SPC ini ngasih garansi yang menurut gue luar biasa banget. 1 tahun penggantian produk dan juga 10 tahun garansi servis. Jadi kalau misalnya dalam 10 tahun TV kalian rusak, kalian bisa langsung minta, benerin dong TV gue. Tanpa harus bayar apapun untuk servisnya. Oke, that's it. Menurut gue ini adalah sebuah TV yang killer banget ya untuk ukuran 50 inci dan juga panel 4K dengan kualitas layar yang kayak begini bagusnya. TV ini layak banget untuk kalian beli, apalagi harganya juga ada di bawah 5 juta. Ada di angka 4,6 sampai 4,7 jutaan. Kalau kalian mau beli, linknya juga udah ada di bawah. Tapi buat kalian pengen dapetin kualitas hiburan dengan suara yang oke, tentunya kalian harus beli soundbar atau beli speaker lagi untuk disambungin ke TV ini. Karena kelemahannya ada di speaker, itu adalah titik dia paling lemah. Sisanya oke banget. Ya, that's it video gue kali ini. Apakah sampai titik ini kalian masih berhasil untuk tidak goyah dan menjaga uang THR kalian? Itu aja kali ya, banyak banget racun THR ini ya. THR kalian akan habis. Beruntunglah orang seperti saya yang tidak punya THR ya. Sedih. Gue dan Arima lagi pamit, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.